Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Solihahku kelas 3A MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Aziz dalam pembelajaran tema 7 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya sehingga bisa mengikuti pola pembelajaran ini. Pembelajaran 5 anak-anak semuanya muatan bahasa Indonesia KD.6 dan 4.6. Menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran adalah bagian dari paragraf yang merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran adalah bagian yang penting dari sebuah paragraf karena bagian ini merupakan inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Maka dari itu, dalam setiap paragraf sebuah teks atau bacaan, kita akan menemukan pokok pikiran. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu sapi, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dalam kardus kedap udara. Nah, pokok pikiran dalam paragraf ini adalah susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Nah, ini pokok pikirannya. Nah, setelah kalian membaca tadi, amati kata-kata yang bergaris bawah pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa meminta bantuan kepada orang tua atau guru atau kakak yang ada di rumah. Yang harus kalian cari artinya adalah daya tahan, teknologi, pengemasan, kedap udara. Nah, setelah kalian tahu artinya, maka buatlah kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Daya tahan, teknologi, pengemasan, kedap udara. Manfaat keberagaman di rumah. Muatan pembelajaran PPKN KD.3 dan 4.3. Di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Anggota keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama.
Menentukan satuan tak baku untuk volume benda, muatan matematika KD.8 dan 4.8. Kalian bisa amati gambar, kalau kemarin kalian menghitung luas dengan tidak baku, dengan menggunakan pensil, dengan menggunakan alat-alat yang tidak baku, kemudian menentukan luas gambar dengan persegi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian akan mengetahui volume benda berdasarkan benda yang lain. Contoh ini pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Jadi botol besar kecap itu sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Volume itu isi ya, anak-anakku semuanya. Contoh satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume benda yaitu contoh satuan volume yang digunakan adalah gayung. Jadi 1 ember ini sama dengan 8 gayung. Kemudian 1 panci besar itu sama dengan 10 gelas. Jadi ini volume yang digunakan adalah gayung. Kemudian yang bawah volume yang digunakan ukurannya adalah gelas. Nah, sekarang kalian nanti kerjakan latihan soal yang ada di buku temamu halaman 49 dan 50. Pembelajaran 6 anak-anakku semuanya. Menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Muatan bahasa Indonesia KD.6 dan 4.6. Kita sudah menentukan kalimat utama dan pokok pikiran dari teks yang berjudul Cara Membuat Tempe, ada di buku tema. Kita dapat menyusun gagasan pokok atau ide pokok dari teks. Kita juga dapat menyusun ringkasan dari teks yang telah kita baca. Nah, setelah kalian membaca cerita tentang cara membuat tempe, nanti kalian ini kemudian ditulis, kemudian kata-kata yang kurang itu dilengkapi dengan kata-kata yang ada di bawahnya ini. Ya, tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan dan seterusnya. Cari kata yang cocok yang ada di dalam kotak di bawah ini. Ada konsumsi, kedelai, teknologi, proses suhu. Pembelajaran 6 muatan matematika dan semuanya sama. Menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda. Perhatikan contoh pengukuran volume benda dengan satuan baku dan tak baku. Ini 1 ember sama dengan 8 gayung. Berarti volume ember ini atau isi dari ember ini sama dengan 8 gayung ini. Nah, sekarang kalian coba tentukan volume benda sesuai gambar berikut. Ini ada kantong besar, teko sama dengan berapa cangkir. Nah, volume bak sama dengan berapa ember. Ini coba nanti kalian kerjakan. Sayangi dan Pak Guru banggakan. Kita lanjutkan dengan menyikapi keberagaman di rumah. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Untuk menyikapi keberagaman di rumah diperlukan suatu tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, ini contohnya ya, anak-anak usianya dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik dan anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Nah, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya
perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Ada muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Nah, anak-anakku semuanya dari kalimat di atas bisa kalian tuliskan di sini. Yang perlu ditiru yang mana, yang perlu dihindari yang mana. Ya, tuliskan di buku tugasmu dan nanti dikirim ke WA Pri Pak Guru. Yang terakhir anak-anakku semuanya, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sementara sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Sekian anak-anakku semuanya dari Pak Guru. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan mari kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.